warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Agustin. Saya di sini akan menjelaskan tentang satu tokoh filsuf Mesir yaitu bernama Muhammad Abduh. Lahir pada tahun 1849 Masehi di kota Malahat, Nasr, Mesir. Beliau wafat pada 11 Juli tahun 1905 di Alexandria, Mesir. Beliau memiliki beberapa karir. Yang pertama, beliau pernah menjadi guru besar di sekolah Al-Azhar, Mesir. Yang kedua, beliau juga menjadi mufti Mesir pada tahun 1899 sampai 1905. Beliau juga menjadi anggota Dewan Pendidikan dan Dewan Hukum Mesir. Berasal dari keluarga petani sederhana. Dia belajar di sekolah Al-Azhar dan berpengaruh besar oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, yang dimana Jamaluddin Al-Afghani ini seorang pembaharu dan aktivis politik pan-Islamisme. Bersama Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh terlibat dalam upaya membangkitkan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya rasionalitas dan pembaharuan sosial politik. Abduh merupakan pelopor paham modernisme Islam. Ia berupaya menyatukan antara ajaran Islam dengan akal dan ilmu pengetahuan modern. Berikut merupakan pemikiran-pemikiran dari Muhammad Abduh itu sendiri. Yang pertama yaitu akal dan wahyu. Muhammad Abduh sendiri berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan. Wahyu yaitu Al-Quran harus dimaknai secara rasional. Dan Islam mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan berinovasi. Menurut Muhammad Abduh, Islam tidak bertentangan dengan akal. Islam justru menempatkan akal sebagai sarana memahami kebenaran. Pemikiran Muhammad Abduh yang kedua yaitu tafsir dan pembaharuan pemahaman agama. Muhammad Abduh sendiri menekankan perlunya tafsir modern terhadap Al-Quran yang sesuai dengan konteks zamannya. Bersama Rashid Ridho, Muhammad Abduh menyusun tafsir Al-Manar, sebuah tafsir yang menggabungkan pendekatan rasional dan pendekatan sosial politik. Pemikiran Muhammad Abduh yang ketiga yaitu tentang pendidikan. Muhammad Abduh sendiri percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan umat Islam. Ia mengkritik sistem pendidikan tradisional yang hanya menekankan hafalan dan tidak mendorong pemikiran kritis. Pemikiran Muhammad Abduh yang keempat yaitu tentang pemisah antara agama dan politik. Berbeda dari gurunya Jamaluddin Al-Afghani yang berorientasi politik, Muhammad Abduh lebih fokus kepada reformasi moral dan keagamaan. Muhammad Abduh sendiri berpandangan bahwa kemajuan umat Islam bisa dicapai dengan memperbaiki moral dan pendidikan, bukan semata melalui perjuangan politik saja. Pemikiran Muhammad Abduh yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang ijtihad dan penolakan taklid. Muhammad Abduh sendiri sangat menekankan pentingnya ijtihad atau berpikir bebas dalam koridor syariat, dan Muhammad Abduh sendiri menolak taklid buta terhadap ulama masa lalu. Ia menyerukan agar umat Islam tidak terpaku pada mazhab, tetapi menggunakan akal untuk menyelesaikan persoalan kontemporer. Ini itu warisan dan pengaruh dari Muhammad Abduh itu sendiri. Jadi, pemikiran Muhammad Abduh sangat berpengaruh di dunia Islam, termasuknya di negara kita, di Indonesia. Dari pemikiran Muhammad Abduh ini banyak menginspirasi tokoh-tokoh seperti Rashid Ridho. Terus selanjutnya adalah tokoh-tokoh Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu pendiri Muhammadiyah, dan selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu pendiri NU. Dari pemikiran Muhammad Abduh sendiri membuka jalan bagi pembaharuan dalam hukum-hukum Islam, baik pendidikan dan pemikiran modern di dunia Muslim lainnya. Karya-karya dari Muhammad Abduh itu sendiri. Saya akan menyebutkan 3 karya terpopulernya. Yang pertama yaitu Tafsir Al-Manar yang ditulis bersama Rashid Ridho. Isi dari karya Muhammad Abduh ini sendiri yang pertama yaitu isi tafsir modern atas Al-Quran yang menekankan rasionalitas, pembaharuan sosial, dan relevansi ajaran Islam dalam konteks modern. Yang kedua yaitu karyanya yang berjudul Risalah Al-Tauhid atau
atau artinya itu risalah tentang tauhid yang menjelaskan rasional tentang akidah Islam, hubungan akal dan wahyu, serta pentingnya pemahaman ajaran agama Islam secara rasional. Karyanya yang ketiga yaitu Al-Islam wal An-Nasiriyah Ma'al Ilmi wal Madaniyah, yaitu yang berarti Islam dan Kristen dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan peradaban, yang berisikan tentang perbandingan antara Islam dan Kristen dalam hal sikap terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban. Selain dari karya-karya Muhammad Abduh yang telah disebutkan, Muhammad Abduh juga aktif dalam menulis di berbagai surat kabar dan majalah di Mesir, yang diantaranya merupakan itu yang pertama majalah Ar-Uwa Al-Wusqa bersama Jamaluddin Afghani, yaitu merupakan jurnal politik dan pemikiran Islam internasional. Muhammad Abduh juga menuliskan artikel di berbagai surat kabar Mesir seperti Al-Ahram dan Al-Waqi Al-Misriyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.